Baiklah, kita kembali lagi di mata kuliah teori bilangan di bab yang ketiga, yaitu terkait dengan kongruensi. Kemarin kita sudah bahas sampai dengan kongruensi pada teorema 3.2. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan teorema 3.3. Di sini terlihat andaikan ada A, B, C anggota bilangan bulat dan ada M anggota bilangan asli atau N besar. Jika A kongruen B modulo M, maka AC A kali C kongruen BC modulo M. Jadi kita di sini disuruh untuk membuktikan apakah A kongruen B modulo M itu, maka akan terbukti juga kalau A kali C kongruen BC modulo M. Buktinya gimana? Buktinya yang pertama kita definisikan dulu pernyataan ini, A kongruen B modulo M sesuai dengan definisi dari kongruensi, yaitu A kongruensi B modulo M itu berarti sama dengan M membagi A dikurangi B, ya. Terus menurut definisi keterbagian, kalau M membagi A dikurangi B itu dapat dinyatakan seperti ini, yaitu A dikurangi B sama dengan T kali M. Terdapat T anggota bilangan bulat. Begitu. Maka A dikurangi B sama dengan TM itu kalau ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan C, sama-sama kita kalikan dengan C kan tidak merubah bentuk ya, nilai ataupun bentuk, tidak merubah nilainya, sehingga kita peroleh A dikurangi B kali C sama dengan TM dikalikan C. Maka diperoleh AC dikurangi BC sama dengan TC kali M. Lah ini sesuai dengan definisi apa? Keterbagian, betul nggak? Iya, di mana ada TC anggota dari N. Terdapat TC ya, anggota dari bilangan bulat gitu kan. Terdapat TC anggota dari bilangan bulat. Maka bentuk ini AC dikurangi BC sama dengan TC kali M itu sama dengan M membagi AC dikurangi BC atau AC kongruen BC modulo M sesuai dengan definisi kongruensi. Sampai sini paham untuk definisi teorema 3.3? Oke. Kalau paham saya lanjutkan ke dalam contoh. Jadi di sini ada contoh yang pertama adalah tentukan sisa ketika 6 pangkat 1987 dibagi oleh 37. Begitu ya. Oke. Jawabannya adalah gimana caranya 6 pangkat 987 kita keluarkan 6-nya. 6 kali 6 1986 karena 6-nya keluar. Terus habis itu 1986 dibagi 2 menjadi 6 pangkat 2 kali 993. Begitu. Paham sampai sini? Paham ya. Terus 6 pangkat 2 di sini kan muncul 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu kan sama dengan berapa? 36 lah ya. Padahal ini modulonya adalah 37. Maka 36 itu sisanya terhadap 37 apa? Min 1. Ya kan, maka secara tidak langsung 6 dikalikan 6 pangkat 2 kali 993 berarti kan sisanya 6 dikalikan 6 pangkat 2 itu adalah min 1, ini ya, dipangkatkan 993 sama dengan 6 dikalikan min 1, karena ini pangkatnya negatif maka min 1, berarti 6 dikalikan min 1 yaitu min 6, sehingga diperoleh secara tidak langsung jadi 6 pangkat 1987 itu adalah min 6, di mana min 6 itu kan untuk mencari ininya ya, sama dengan min 6. Lah, min 6 ini itu sebenarnya sama dengan apa? Modulo berapa? Min 6 ini kan misalkan ditambah berapa, hasilnya itu 37 sisanya. Jadi berapa? Min 6 dikurangi min 37 kan untuk pembaginya min sesuai dengan definisi kongruensi. Berarti kan min 6 di sini 37, berarti otomatis di sini adalah min 43 karena min 6 dikurangi 37. Begitu. Sehingga sisa pembagian 6 pangkat 1987 dibagi oleh 37 itu adalah min 43 sesuai dengan konsep kongruensi. Sampai sini paham? Paham ya? Saya lanjutkan contoh yang kedua. Apakah 4 pangkat
100 itu dapat dibagi oleh 3 gitu. Nah, 4 pangkat 100 itu karena 4 itu adalah kongruen 1 modulo 3, sehingga 4 pangkat 100 itu sama dengan 1 pangkat 100 ya, itu sama dengan 1 modulo 3. Jadi terbukti nih dari bentuk ini, karena 4 itu kongruen 1 modulo 3. Sedangkan 4 pangkat 100 berarti kan satunya dipangkatkan 100, itu juga ketemu 1 modulo 3. Sehingga terbukti bahwa 4 pangkat 100 itu dapat dibagi dengan 3. Contoh soal yang ketiga itu adalah 6x modulo 15, 6x kongruen 15 modulo 33. Ini maksudnya adalah 33 membagi 6x dikurangi 15. Begitu ya. Nah, di sini 6x sama dengan 15 modulo 33. Kita bagi gimana caranya biar dibagi 3 ya. Dibagi 3 itu berarti gimana? Nah, dibagi 3 menjadi 12x, ini bagi 3 11. Ya enggak? Kalau ini 2x, itu nih 11, berarti di sini berapa ini? 16 ya. Karena ini 16 modulo 11, berarti kan masih lebih besar daripada 11, berarti sisanya tinggal berapa? Tinggal 5, betul ya, tinggal 5, berarti 2x sama dengan 5 modulo 11, ini dibagi 2 menjadi x sama dengan 8 modulo 11. Paham sampai sini? Sehingga nilai X yang memenuhi adalah 8. 8 kelipatan 8 tambah 11, 19. 19 tambah 11 adalah 30. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah 8, 19, 30. Seperti itu. Ini bisa memenuhi. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Ini sisanya seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah bahas terkait dengan teorema 3.3 dan juga contohnya. Kita masuk ke teorema 3.4, di mana andaikan ABCD itu anggota bilangan bulat dan M itu anggota bilangan asli atau N besar. Maka jika diketahui A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A plus C kongruen B plus D modulo M. Betul apa tidak gitu ya. Kita akan membuktikan bahwa A plus C kongruen B plus D itu modulo M. Nah, untuk bisa membuktikan ini, maka kita harus menjabarkan yang bagian depan ini, sebelah kirinya, yaitu A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M. Kita definisikan sesuai dengan definisi kongruensi, di mana A kongruen B modulo M itu berarti sama dengan M membagi A dikurangi B. Seperti ini bentuknya. Sedangkan C kongruen D modulo M itu berarti M membagi C dikurangi D. Terus menurut dari dua hal ini, definisi kongruensi, menurut definisi keterbagian itu bentuk M membagi A min B dan M membagi C kurangi D itu bisa didefinisikan lagi, di mana M dibagi A dikurangi B dapat dinyatakan dengan A min B T1M terdapat T1 anggota bilangan bulat. Terus M membagi C dikurangi D dapat dinyatakan sebagai C min D sama dengan T2 kali M, T2 anggota bilangan bulat. Begitu. Nah, setelah itu kita jumlahkan nih. Gimana caranya gitu kan? Kita jumlahkan A min B plus C min D ya kan. Maka plus min, maka ketemu A plus C dikurangi B plus D bentuknya. Kalau ini dua persamaan ini kita jumlahkan, maka secara tidak langsung T1 ditambah T2 kali M untuk T1 plus T2 anggota bilangan bulat. Maka dari bentuk ini bisa dikatakan bahwa M itu membagi A plus C dikurangi B plus D seperti itu. Atau A plus C kongruen B plus D modulo M kalau dalam bentuk kongruen ya, jadi M membagi A plus C dikurangi B plus D itu sama dengan A plus C kongruen B plus D modulo M. Sampai sini paham ya untuk teorema 3.4? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teorema 3.5. Andaikan A, B, C, D anggota bilangan bulat dan M anggota bilangan asli, jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A min C kongruen B min D modulo M. Kalau tadi teorema 4 itu plus, ini keterbalikannya yaitu min. Maka
seperti teorema 3.4, kita rubah ke dalam bentuk pembagian. A kongruen B modulo M itu sama dengan M membagi A dikurangi B. C kongruen D modulo M itu M bagi C min D. Terus didefinisikan melakukan terbagiannya sehingga diperoleh bentuk seperti ini ya. A min B sama dengan T1 kali M. Untuk T1 anggota bilangan bulat terdapat M dibagi C min D dapat dinyatakan C min D itu sama dengan T2 dikalikan M, terdapat T2 anggota bilangan bulat. Maka dari dua persamaan ini kita kurangi begitu. Nah, kalau kita kurangi berarti diperoleh seperti ini. A min C dikurangi B min D seperti ini. Ya, kita kurangi dua persamaan tersebut itu sama dengan T1 min T2 kali M, di mana T1 min T2 itu juga karena T1 T2 anggota bilangan bulat, maka T1 dikurangi T2 juga tetap anggota bilangan bulat. Kalau bentuknya sudah seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa M membagi AC A min C dikurangi B kurangi D, atau sama dengan kalau dirubah dalam bentuk kongruen menjadi A min C kongruen B min D modulo M. Sampai sini paham ya untuk teorema 3.5. Jadi 3.4 dan 3.5 itu hampir sama, cuma bedanya itu di operasinya aja, penjumlahan dan pengurangan saja begitu untuk pembuktiannya. Ada mau yang pertanyakan? Kalau ada yang mau tanyakan bisa disampaikan di chat ya, WA group. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke teorema 3.6. Di mana untuk teorema 3.6 itu andaikan ada A, B, C, D anggota bilangan bulat dan M anggota bilangan asli. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa jika A kongruen B modulo M dan D membagi M, maka A kongruen B modulo D. Begitu. Jadi ada dua persyaratan di sini, yaitu A kongruen B modulo M dan D membagi M. Gitu, berarti kan D membagi M, maka A kongruen B modulo M. Kita definisikan dulu ini untuk membuktikan dua hal yang diketahui ini. Yang pertama adalah A kongruen B modulo M, di mana ini sama aja seperti keterbagian, yaitu M membagi A dikurangi B. M membagi A dikurangi B dan D dibagi M, maka D itu berarti membagi A dikurangi B, ya enggak? Jadi kalau M membagi A kurangi B dan D membagi M, sesuai dengan definisi teorema pada keterbagian, itu sama aja D itu membagi A dikurangi B, ya kan, seperti itu. Maka karena D membagi A dikurangi B, maka ini kita jabarkan dalam bentuk kongruen. Bentuk kongruen menjadi A kongruen B modulo D. Maka terbukti bahwa A kongruen B modulo M dan D membagi M, maka A kongruensi modulo D terbukti. Begitu ya ini ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk teorema 3.6? Tidak ada ya? Oke. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke teorema 3.7. Teorema 3.7 itu andaikan A, B, C, D, X, Y. Ada X, Y, ada tambahan itu anggota bilangan bulat, dan M itu adalah anggota bilangan asli. Jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka buktikan bahwa AX plus CY itu kongruen BX plus DY modulo M. Ini yang akan kita buktikan dari yang kita ketahui ini. Nah, untuk membuktikan itu kita harus mendefinisikan dulu yang diketahui, yaitu A kongruen B modulo M itu sama dengan M membagi A dikurangi B, sedangkan C kongruen B modulo M itu berarti M membagi C dikurangi D. Terus menurut definisi keterbagian kita arahkan, yaitu M membagi A dikurangi B itu sama dengan A min B sama dengan T1 kali M, di mana T1 adalah anggota bilangan bulat. Terus karena di sini muncul X sama Y, berarti di sini kita kalikan dengan X. A min B dikalikan dengan X, ruas kiri dikalikan X, otomatis ruas kanan juga dikalikan dengan X, yaitu T1 kali M kali X. Nah, sehingga diperoleh AX min BX itu sama dengan T1X M. Untuk T1X itu kita kurungkan karena T1 dikalikan dengan X itu anggota bilangan bulat. Maka dari ini bisa, sehingga kita peroleh persamaan ini dulu, persamaan yang pertama. Baru kita ke definisi yang kedua, di mana C kongruen D modulo M itu sama dengan M membagi C dikurangi D. Dapat dinyatakan sebagai C dikurangi D sama dengan T2 kali M
T2 anggota bilangan bulat. Terus ruas kiri ruas kanan kita kalikan dengan Y. Maka diperoleh CY min DY sama dengan T2M T2Y kali M. T2 kali Y itu anggota bilangan bulat. Berarti seperti ini persamaan pertama, ini sebagai persamaan kedua. Apabila persamaan pertama dan kedua kita jumlahkan, ini dan ini ya, jumlahkan, maka akan diperoleh seperti ini. AX min BX sama dengan T1X kali M untuk T1X anggota bilangan bulat, dan CY dikurangi DY sama dengan T2Y kali M untuk T2Y kali anggota bilangan bulat. Kita jumlahkan sehingga diperoleh AX plus CY dikurangi BX plus DY sama dengan T1X ditambah T2Y kali M, di mana T1X plus T2Y itu anggota bilangan bulat karena diperoleh seperti berasal dari ini, sama-sama bilangan bulat dijumlahkan maka akan menjadi anggota bilangan bulat. Betul ya. Terus dari bentuk ini maka bisa kita katakan bahwa M itu membagi AX plus CY dikurangi BX plus DY, atau secara tidak langsung dalam bentuk kongruen itu bentuknya menjadi AX plus CY kongruen BX plus DY modulo M. Maka teorema 3.7 ini terbukti. Paham ya untuk teorema 3.7. Jadi intinya dari teorema 3.1 sampai 3.7 itu intinya bagaimana kita membuktikan suatu bentuk pernyataan ya, suatu teorema dengan menggunakan definisi kongruensi keterbagian seperti itu. Selama itu masih sesuai dengan runtutannya dan ketemu ya berarti itu terbukti seperti itu. Baru nih kita akan masuk ke contoh soalnya. Baiklah, ini masuk ke contoh dari teorema 3.5 sampai 3.7 ya. Di sini contoh yang pertama, cari digit terakhir dari 7 pangkat 7 pangkat 7. Jadi ada triple 7. Nah, di sini kita jawab dulu 7 pangkat 2 itu berapa? 49. 49 itu kalau dibagi 4 sisanya berapa? 1 ya. Jadi 79. Nah, 1. Berarti 7 pangkat 2 sama dengan 1 modulo 4 gitu. Kenapa di sini 1? Karena sisa dari pembagi 4, 7 pangkat 2 kan 49 dibagi 4 sisanya adalah 1. Bagian pangkat 7 pangkat 7 itu kan sama aja dengan 7 pangkat 2 kali 3 ya. Kalau kita gambarkan kali dengan 7. Lah, untuk 7 pangkat 2 sendiri itu kan sisanya 1. Maka kita tuliskan 1 pangkat 3 kali 7. Berarti kan 7. Nah, 7 sendiri itu kan sisa untuk dibagi dengan 4 menjadi 7 sama dengan 3 modulo 4. Paham sampai sini? Paham ya? Sehingga dapat definisi algoritma pembagian diperoleh 7 pangkat 7 itu 3 ditambah 4T. Ya, begitu. Di sini karena ini kan modulo 4. Ini di sini kita pakai modulo 10. Kalau modulo 10 7 pangkat 2 kan 49. 49 untuk dibagi 50 berarti kurangnya berapa? Min 1. Nah, secara tidak langsung maka 7 pangkat 3 itu sama dengan 7 pangkat 2 kali 7, sehingga 7 pangkat 2 di sini menggunakan min 1 kali 7 berarti min 7. Di sini modulnya 10 nih, min 7. Untuk bisa mencapai 10 kan berarti harus tambahkan dengan 3. Berarti sisanya adalah 3. Begitulah. Dari itu semua sehingga diperoleh 7 pangkat 7 pangkat 7 itu sama dengan 3 plus 4T. Ya kan? Yang ini. Dimana 7 pangkat 3 4T itu sama dengan 7 pangkat 4 kali T dikali dengan 7 pangkat 3. Dimana 7 pangkat 4 itu sama dengan ini ya. Kita pakai modulo 10 yaitu min 1 kuadrat kali T kali 3 modulo 10 ya, 7 pangkat 3. Maka 1 pangkat T itu kalikan 3 modulo 10 itu sama dengan 3 modulo 10. Sehingga diperoleh dari ini kan sebagai sisa ya, digit terakhir. 3 di sini itu kan sebenarnya sebagai sisa dari perpangkat pembagian itu terhadap modulo 10. Maka bisa kita katakan bahwa digit terakhir dari 7 pangkat 7 pangkat 7 itu adalah 3 karena sisa terakhir di modulo 10 ini adalah 3 begitu. Selanjutnya nih, untuk contoh yang kedua, tentukan bilangan-bilangan kuadrat sempurna di modulo 13. Jadi kita disuruh untuk mencari bilangan-bilangan kuadrat sempurna di modulo 13. Misalkan nih, untuk jawabannya sendiri, misalkan nih bilangan kuadrat tersebut adalah R kuadrat.
Karena modulo 13 berarti R kuadrat sama dengan 13 dikurangi R kuadrat, ya enggak? Makanya akan dipenuhi oleh R 0, 1, 2, 3, sampai 6. Diamati bahwa kalau 0 pangkat 2 0, 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 9. Kalau 4 pangkat 2 kan 16, itu kan udah pakai modulo. Kenapa pakai modulo? Berarti kan 16, ini sisanya 3. 5 pangkat 2 adalah 25, 13 berarti sisanya 12 ya. Terus 6 pangkat 2 36, dibagi 13 sisanya berapa? 10 begitu. Sehingga jadi kuadrat sempurna di modulo 13 itu hasilnya apa? 0, 4, 9, 3, 12 dan 10 begitu. Paham ya sampai sini? Karena kalau misalkan 7, 8, 9, kenapa kok R-nya di sini sampai 6? Karena 7, 8, 9 itu hanya mengulang aja nanti sisanya begitu. Makanya sampai 0 sampai 6 saja. Kita contoh aja sih, kalau 7 pangkat 2 kan 49. 49 dibagi 13 berapa? 3 ya, 3 sisa berapa gitu kan? Tidak bisa. Jadi hanya sampai 0 sampai 16 begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kita masuk ke teorema 3.8. Andaikan A, B, C, D itu anggota bilangan bulat dan M anggota bilangan asli. Seperti biasa, jika ada A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka kita akan membuktikan bahwa AC kongruen BD modulo M. Seperti biasa, untuk membuktikan ini kita definisikan satu persatu yang diketahui. Berarti A kongruen B modulo M itu berarti sama aja M membagi A dikurangi B. Sedangkan C kongruen D modulo M itu sama dengan M membagi C dikurangi D. Sesuai dengan definisi keterbagian, kita definisikan lagi, M membagi A dikurangi B itu sama dengan A dikurangi B sama dengan T1 kali M. Untuk T1 itu anggota bilangan bulat terdapat ya. Nah, di sini A dikurangi B sama dengan T1 kali M, itu ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan C, sehingga diperoleh AC min BC sama dengan T1C M. Untuk T1C itu anggota bilangan bulat. Ini persamaan yang pertama. Sedangkan yang kedua, untuk M membagi C dikurangi D, itu dinyatakan dengan C dikurangi D sama dengan T2 kali M. Untuk T2 anggota bilangan bulat. Kita kalikan dengan B ya. Oke, kita tanyakan dengan B, berarti C kali ruas kiri ruas kanan kita kalikan dengan B, yang atas kan C ini dengan B. Itu sama dengan C kurangi D kali B, T2M kali B, sehingga diperoleh BC dikurangi BD sama dengan T2 kali B kali M. Karena T2 dan B itu anggota bilangan bulat, maka perkalian dua bilangan itu adalah anggota bilangan bulat. Diperoleh persamaan 1 dan 2, habis itu dijumlahkan persamaan 1 dan 2 yang tadi ini ya, kita jumlahkan sehingga B min BC ditambahkan dengan BC ini berarti hilang. Tinggal AC dikurangi BD, betul ya, sama dengan T1C tambah T2BM, di mana T1C itu anggota bilangan bulat, T2B juga anggota bilangan bulat, maka penjumlahan dari bilangan bulat juga anggota bilangan bulat. Karena bentuknya seperti ini, maka bisa katakan bahwa M membagi AC dikurangi BD, ya enggak? Atau AC kongruen BD modulo M, sehingga terbukti untuk teorema 3.8. Oke, lanjutnya untuk teorema 3.9, kita akan membuktikan teorema 3.9. Andaikan A, B, C, D itu anggota bilangan bulat dan M anggota bilangan asli, jika A kongruen B modulo M, maka AC kongruen BC modulo MC. Nah, di sini ada perbedaan nih, ada modulo MC. Gimana nih cara kita membuktikannya? Ya sebenarnya sama saja ya, cuma kita bentukan menjadi bentuk seperti ini. Bagaimana caranya nih, dikalikan ruas kiri ruas kanan atau gimana begitu kan? Nah, di sini A kongruen B modulo M itu kan berarti sama dengan M membagi A dikurangi B. Itu seperti biasa, terus didefinisikan sesuai dengan definisi keterbagian. M membagi A dikurangi B itu sama dengan A dikurangi B sama dengan TM. Untuk TM anggota bilangan bulat. Habis itu ruas kiri ruas kanan kita kalikan dengan C, maka AC min BC sama dengan T kali MC. Lah, di sini kenapa
kalau biasanya kan C-nya dimasukkan T nggak masalah, karena kita akan memunculkan M-nya itu ada C-nya nggak masalah. Jadi yang sebagai ininya adalah T saja. T itu adalah anggota bulat, berarti secara tidak langsung maka MC membagi AC dikurangi BC, ya nggak? Kalau bentuk seperti ini terbukti, atau bentuk lainnya adalah AC kongruen BC modulo MC, maka terbukti teorema 3.9. Begitu. Ada pertanyaan? Sudah paham? Kalau ada silakan di chat di WA group untuk dilakukan diskusi. Selanjutnya tadi kita sudah masuk ke teorema 3.9, kita masuk ke teorema 3.10. Di sini juga kita akan disuruh untuk membuktikan misalkan AB itu anggota bilangan bulat dan M anggota bilangan asli. Di sini jika A kongruen B modulo M, maka A pangkat N kongruen B pangkat M modulo M. Untuk N bilangan asli bulat positif. Jadi N itu ada syaratnya adalah bilangan bulat positif. Buktikannya seperti biasa, kita buktikan ini dulu dalam bentuk definisi. A kongruen B modulo M itu berarti kan M membagi A dikurangi B. Sesuai definisi keterbagian, maka M membagi A dikurangi B dapat dinyatakan sebagai A dikurangi B sama dengan TM untuk T anggota bilangan bulat. Setelah itu kita kenal bentuk bahwa A pangkat N dikurangi B pangkat N itu sama dengan A dikurangi B dikalikan dengan A pangkat N-1 tambah A pangkat N-2 kali B dan seterusnya sampai A kali B pangkat N-2 kali BN pangkat -1. Seperti itu ya. Lah, bentuk seperti ini karena A dibagi B itu membagi A dibagi B, maka membagi B itu A dikurangi B itu membagi A min B kali ini, ya enggak? Ini berarti A pangkat B itu membagi A pangkat N dibagi B pangkat N. Kenapa seperti itu? Karena ini kan A membagi B itu sama dengan A dikurangi B itu membagi A dikurangi B. Nah, di sini kan A dikurangi B kali dengan ini. Kita kalikan dengan ini. Sebenarnya kan tidak merubah bentuk ya, cuma perkalian konstanta. Sehingga secara tidak langsung A membagi B itu membagi ini. Maka sama aja ini padahal kan bentuknya A pangkat N bagi pangkat dikurangi B pangkat N kan. Ini kan bentuk lain dari ini. Maka secara tidak langsung bisa kita simpulkan bahwa A dikurangi B membagi A pangkat N dibagi B pangkat N. Menurut teorema keterbagian, karena ini membagi, maka A M itu membagi A dikurangi B itu sama dengan A membagi B karena AM itu membagi A dibagi B dan A dikurangi B itu membagi A pangkat N bagi B pangkat N, maka secara tidak langsung M ini itu membagi A pangkat N dikurangi B pangkat N dari dua hal yang diketahui ini. Betul nggak? Betul ya, ini sesuai dengan definisi awal. Karena M membagi A pangkat N bagi B pangkat M, maka bisa kita tuliskan bahwa A pangkat N kongruen B pangkat M modulo M, maka terbukti. Begitu. Selanjutnya kita ke teorema 3.11, teorema yang terakhir, yaitu andaikan F itu suatu polinom dengan koefisiensi bilangan bulat. Jadi F itu suatu polinom ya, di mana polinom itu punya koefisiensi bilangan bulat. Maka jika A kongruen B modulo M, maka FA kongruen FB modulo M. Jadi kita akan membuktikan bahwa suatu kongruensi dalam bentuk fungsi polinom. Di sini andaikan Fx itu adalah Tn x pangkat N plus Tn min 1 x pangkat sampai dengan T0. Andaikan T0, T1, T2, T3 bilangan bulat, maka X itu sama dengan A, maka FA-nya diganti X-nya diganti dengan A, maka diperoleh seperti ini FA. FB diperoleh seperti ini ya. Setelah memperoleh FA dan FB dari Fx tadi, jika kedua itu dikurangkan, kita kurangkan saja nih, maka diperoleh FA dikurangi FB itu sama dengan Tn kali A pangkat N min Bn, ya kan, dari ini dikurangi ya, Tn-nya keluar ditambah Tn min 1 kali A pangkat N min 1 min Bn pangkat 1 sampai T1 kali A min B, ya enggak? Lah, karena dengan menerapkan teorema bahwa A pangkat N kongruen B pangkat M modulo M dan A kongruen B modulo M, maka dengan gitu M itu berarti membagi habis ini ya, enggak? Secara tidak langsung, karena M itu membagi habis bentuk lain dari FA dikurangi FB, berarti M membagi FA dikurangi FB, atau dengan kata lain FA kongruen FB modulo M. Sampai sini paham ya? Jadi terbukti untuk teorema
3.11 untuk materi teori bilangan khususnya kongruensi. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh 2 soal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah cari bilangan-bilangan bulat n sedemikian sehingga 2 pangkat n plus 27 dapat dibagi dengan 7. Jadi 2 pangkat n plus 27 itu dapat dibagi dengan 7. Lah, diamati bahwa 2 pangkat 1 itu kan 2. Tidak ada modulnya ya. 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 modulo 7 berarti kan dikurangi 1 ya. Berarti di sini adalah 1. Terus 2 pangkat 5, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 itu kan 8. Itu sama dengan dibagi 7. Berarti kan ini ya, modulo 7 ininya 1. Terus 2 pangkat 4 itu kan 16. 16 dibagi 7 itu kan agar dapat 7 berapa? Dikurangi 2 ya. Nah, ini berarti ini 2. Terus 2 pangkat 5 itu kan 32. 32 kalau dibagi 7 8 ya sisa 4. Ya, betul. Terus 2 pangkat 6 ada 64. 64 bagi 7 berarti sisanya adalah 1. Nah, dari 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 6 ini kita selain kita dalam bentuk lain. Jika 2 pangkat 3 pangkat K itu adalah kongruen 1 modulo 7 untuk semua K anggota bilangan real. Maka karena itu 2 pangkat 3 pangkat K itu tambah 27 itu kan 1. Ini kan tadi sisanya 1. Sedangkan 27 itu sisa tidak ada sisa ya. 27 kan bentuk ininya ya. Maka 1 ditambah 27 sama dengan 1 tambah 27 itu kan 28. 28 modulo 7 dikurangi berapa agar bisa terbagi habis dari 7. Ya berarti kan sisanya adalah 0. Maka 1 plus 27 sama dengan 0 modulo 7. Begitu. Gitu ya. Terus contoh yang kedua bisa kalian lanjutkan, bisa kalian pelajari sendiri nih. Tentukan semua penyelesaian tak negatif N1, N2 sampai N14 di modulo 16 jika N1 pangkat 4 plus N2 pangkat 4 sampai plus N14 pangkat 4 sama dengan 1599. Ini caranya seperti ini. Ya. Nanti kalian lanjutkan ke latihan soalnya, ada 3 latihan soal. Silahkan kalian coba kerjakan. Untuk pengumpulannya masuk dalam tugas nanti saya akan kabari lebih lanjut. Jadi ini untuk latihan soal dulu. Kalian mencoba untuk mengerjakan latihan soal tersebut sama contoh yang kedua tadi ya, untuk memahaminya begitu. Silahkan dilanjutkan mengerjakan soal. Untuk materi kongruensi dalam mata kuliah teori bilangan itu sendiri sudah selesai. Jadi untuk video materi pada hari ini saya cukupkan. Silahkan lanjutkan mengerjakan latihan soal. Kita kembali ke WA group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.